Bapak tahu bahwa bukan kamu satu-satunya yang suka kantin pada saat jam pelajaran ya. Itu hal yang biasa banyak dilakukan oleh murid. Pasti sebelum terkait masalah itu mereka pasti punya alasan mengapa pergi ke kantin saat jam pelajaran. Kamu juga pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau boleh tahu, mengapa Nadra pada saat itu berada di kantin saat jam pelajaran, bahkan sampai tidur di kantin? Sebenarnya Pak, pada saat itu kan kelas saya emang kantinnya ada di jam kosong. Dan biasanya kalau jam kosong kan kelas emang pada berisik masing-masing. Dan pada saat itu saya keadaannya lagi dengar lagu dan tersebut. Saya waktu itu bangun terus pengen menghindari segala juga karena saya belum makan. Jadi saya ke bawah ke kantin, tapi akhirnya saya nggak makan. Oke, ada nggak sih masalah-masalah lain yang membuat kamu ingin pergi saja ke kantin dari kelas? Karena pada saat itu saya lagi kesel Pak. Kan biasanya orang kalau nggak mau tidur suka naik turun biasanya. Tidak stabil ya. Ya, itu saya lagi kesel gara-gara istirahat pertama saya juga nggak dimakan Pak. Oh gitu, jadi kamu terlewat untuk istirahat pertama, benar? Iya, saya nggak sempat makan. Jadi pas istirahat kedua itu saya makan. Oke. Kira-kira tindakan kamu itu sesuai nggak sih sama aturan atau tata tertib kelas atau tata tertib sekolah? Sebenarnya harusnya saya cuma ke kantin saat jam istirahat. Oke. Nah, memangnya di masa depan itu kamu ingin menjadi seperti apa sih? Orang yang kamu ingin memimpikan kamu ingin menjadi seperti apa di masa depan? Buat jujur Cita-cita atau apa? buat sekarang ini saya belum punya cita-cita yang jelas gimana gimana, tapi saya punya rencana pengen belajar kok. Ingin belajar ke luar negeri. Kira-kira dengan cita-cita kamu untuk belajar atau kuliah di luar negeri itu sesuai nggak dengan perilaku kamu yang kamu lakukan di bulan ini? Kurang sesuai Kenapa kurang sesuai? karena saya keluar kelas itu bukan manajer. Oke, ya. Kalau kamu tahu itu belum sesuai dengan perilaku atau dengan cita-cita kamu, kira-kira langkah apa yang ingin kamu perbaiki untuk ke depannya? Saya akan berusaha untuk lebih terlalu di kelas, jadi saya tidak melewati jam istirahat. Bisa apa? Bisa manfaatin waktu istirahat dengan baik. Baik, oke. Dan ada Bapak harap kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut, dan Bapak yakin itu adalah kesalahan pertama dan terakhir yang pernah kamu lakukan ya saat jam belajar. Oke, terima kasih Nadra, sampai ketemu lagi. Ya, silakan. Silakan Fajri masuk. Silakan duduk. Apa kabarnya Fajri? Sehat? Sehat. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak mendapatkan laporan bahwa beberapa minggu yang lalu kamu sering datang terlambat ya dari guru piket. Nah, Bapak tahu kamu bukan satu-satunya siswa di Sejahtera yang datang terlambat. Banyak juga siswa yang melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Jadi Bapak tidak ingin bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Bapak ingin kita menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Jadi dari keterlambatan yang pernah kamu lakukan itu berasal dari permasalahan apa sih Pak? Kalau Bapak boleh tahu. Permasalahannya, kalau saya mau jujur ya, dari Adik kamu yang sekolah di sini juga? Iya. Oke, bagaimana kamu bisa menceritakan itu? kan punya itu kan saya pernah disuruh untuk berangkat bareng. Oh iya, waktu pas awal tuh kan Bapak Iya. juga sering lihat kamu berangkat bareng tuh, benar.
Kenapa saya jadi berangkat sendiri? Karena karena adik saya itu kalau jadi bilang kalau bisa bangunnya saya setahu saya itu sudah 6. Oke, jadi di rumah itu yang selalu bangun duluan Saya Kamu? selalu duluan. Yang Oke. mungkin lalu silakan dilanjutkan. kalau saya suruh bangun itu enggak, saya masih bangun. Mas, setelah mandi kan juga dia juga belum makan belum beres. Jadi waktunya itu dipakai banyak. Jadi saya itu bisa berangkat bisa terlambat karena perhatian. Iya. Namun saya juga terlambat karena saya waktunya karena misalnya waktu tiba-tiba mepet banget. Saya juga bisa terlambat karena itu waktunya mepet banget. Buat pesan Gojek di waktu yang sangat mepet. Oh, jadi intinya dalam hal ini ya, kebebasan kamu untuk mengatur waktu itu jadi terganggu karena adik kamu, benar? Iya, makanya saya pilih berangkat sendiri. Jadi saya masih bisa berangkat jam setengah 6, setengah 7. Benar sekali. Dan hari ini kamu datang lebih dulu kan daripada adik kamu? Iya. Ya, karena bapak tadi sambung pagi di depan, bapak lebih dulu melihat kamu, lalu baru sekitar 4:45 bapak baru melihat adik kamu. Oke, jadi kamu sudah menemukan solusinya ya atas masalah ini. Oke, dan itu alasan mengapa kamu terlambat di beberapa minggu yang lalu dan akhirnya kamu sudah menemukan solusi atas masalah itu. Nah, apakah adik kamu keberatan dengan langkah yang kamu ambil? Apakah dia marah dan lain sebagainya? Tidak. Dan dia juga jalan sendiri juga. Iya. Dan naik angkot juga sama kayak kamu. Oh, kalau naik angkot enggak. Kalau saya tuh udah berangkat sama dia, saya tuh udah bisa. Saya naik Gojek, dia juga sama. Oh, akhirnya naik Gojek Iya. masing-masing seperti itu. Oke. Nah, ketika kamu terlambat, ada nggak sih aturan atau keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu terlambat masuk sekolah? Ada. Apa itu kalau boleh tahu? Tepat waktu. Jadi yang kamu langgar itu adalah tepat waktu dan tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki itu? Saya mencoba untuk tidak terlambat lagi. Nah, cara kamu berangkat sendiri lagi ya. Oke. Nah, kira-kira di masa depan itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Tanggung jawab tepat waktu dan saya tetap ingin menjadi seorang ekonomi yang tegas. Oke. Nah, tapi kamu ingin kerja di kantoran gitu ya, Ya. jadi seorang akuntan ya. Nah, kira-kira dengan apa yang kamu inginkan itu dan dengan keterlambatan yang pernah kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan apa yang kamu sudah silakan kalau ada orang yang suka terlambat? Enggak. Sesuai. Berarti apa solusi kamu ke depannya untuk bisa menjadi akuntan? Langkah-langkah apa yang kamu ambil? Saya perbaiki dulu diri saya sendiri, ubah dulu waktunya. Oke. Dan saya coba untuk ikutin aturan aja. Oke. Baik, terima kasih ya Fajri ya. Ya, sudah berani dan mau sharing sama Bapak terkait masalah ini. Silakan kamu bisa kembali ke kelas. Setelah melakukan wawancara restitusi, saya merasa lebih lega pikiran saya karena selama ini sebenarnya saya menyimpan banyak pikiran. Setelah saya melakukan wawancara segitiga restitusi itu saya sudah merasa lebih tenang karena saya jujur-jujuran, jadi saya sudah mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya, jadi ya lebih tenang saja.